kemarin aku udah unboxing lensa Yongnuo 35mm f2 ini. Dan aku udah pakai lensa ini kurang lebih hampir ya 1 bulanan lah. Kurang lebihnya segitu. Dan video yang kalian lihat tadi di awal itu full aku rekam pakai lensa ini. So di video kali ini aku bakal memberikan sedikit review mengenai lensa ini dan gimana impresiku selama kurang lebih hampir 1 bulan pakai lensa ini. Oke, sebelumnya aku ucapin selamat datang dulu buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini. Jadi di channel ini aku banyak ngebahas hal seputar kamera, baik itu tips and trick, rekomendasi, kemudian tutorial, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kamera. Jadi kalau kalian berminat tentang konten-konten seperti itu, jangan lupa di-subscribe. Dan juga jangan lupa tonton video-video aku sebelumnya, siapa tahu aja ada video yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ke reviewnya. Di sini aku bakal bahas untuk body dan juga build quality-nya dulu. Untuk body ini, impresi pertama aku adalah bodinya compact. Untuk tingginya sendiri, lensa ini kurang lebih 8-9 cm. Kemudian untuk diameter lensanya itu ada di 58 mm. Jadi kita bisa pakai lens hood dan juga filter di ukuran 58 mm. Dan untuk build quality-nya sendiri, ini masih plastik, tapi menurutku plastiknya ini plastik yang lumayan bagus dibanding dengan lensa Yongnuo yang for Canon. Karena ini ada tekstur kulit jeruknya gitu, jadi hampir mirip kayak lensa fix yang punyanya Nikon. Kemudian di bagian atasnya sini ada kayak semacam pengukur untuk fokus, jadi kita bisa liatin diameter fokusnya di sini. Kalau misalnya kita pakai manual fokus ataupun autofocus ya, kita bisa patokan pakai ini untuk mengukur fokusnya. Dan dengan adanya kayak layar gini, menurutku bikin lensa ini kayak kelihatan lensa mahal, padahal ya sebenarnya lensa murah dan kelihatan lebih profesional aja gitu. Dan kalau kita lihat dari jauh secara sekilas, lensa ini tuh terlihat kokoh. Ya memang sebenarnya kokoh, tapi karena ini bahannya masih plastik jadi nggak sekokoh itu, tapi terlihat kokoh. Dan juga untuk beratnya sendiri, lensa ini bisa dibilang cukup ringan, tapi kalau dibandingkan sama lensa kit ya hampir sama kayak lensa kit. Dan juga untuk karetnya ini, untuk karet yang di ring fokusnya ini, karetnya cukup bagus dan kayaknya ini nggak bakal melar. Cuma kalau misalnya kita pakai manual fokus kadang ngelos itu maksudnya kayak kalau gini kan seret, kadang tuh kayak ngelos gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih, ini masih berfungsi baik banget. Dan untuk bodinya kayaknya itu aja sih. Di sini ada tulisan YN 35mm f2n, kemudian ada tulisan 58mm, ada tulisan Yongnuo. Dan di bagian sini, di bagian sisi samping bodinya itu ada switch untuk manual focus dan juga autofocus. Jadi lensa ini bisa manual focus dan juga autofocus. Tapi kekurangannya satu, di lensa ini tuh nggak ada stabilisernya, baik itu optical maupun digitalnya. Jadi kalau kita ambil video butuh effort lebih buat ngasilin video yang stabil. Tapi kalau untuk foto menurutku it's okay, nggak apa. Dan ya, seperti itu untuk bodinya. Secara keseluruhan bodinya ini cukup bagus dengan harga yang cukup relatif murah dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Lensa ini bisa dibilang build quality-nya cukup bagus. Jadi seperti itu untuk bagian body dan juga build quality-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian optik dari lensa ini. Untuk optiknya sendiri, lensa ini pakai optik 35mm di APS-C. Kalau kita compare ke full frame ini, kalau di full frame kurang lebih jadinya sekitar 51-52 mm lah, karena kena crop sensor 1,5 kali. Buat yang nggak ngerti, jadi gini. Sensor itu kan ada banyak. Yang paling familiar kita tahu APS-C sama full frame. Di samping ada sensor macro four thirds dan juga medium format dan lain-lainnya lagi. Nah, kalau ukuran di lensa APS-C itu beda dengan di full frame. Jadi bisa dibilang ukuran lensa di APS-C ini bukan ukuran lensa sebenarnya, karena ukuran lensa sebenarnya itu ada di full frame. Jadi antara 35mm-nya APS-C sama 35mm-nya full frame itu beda. Misalnya nih, di APS-C itu 18mm. Nah, sebenarnya itu bukan 18mm yang sesungguhnya, karena 18mm yang sesungguhnya itu ada di full frame. Kalau di APS-C 18mm karena kena crop factor 1,5 kali, di full frame itu masuknya jadi 27mm. Kenapa begitu? Ya karena sensor APS-C itu lebih kecil daripada sensor full frame. Jadi intinya gitulah, aku juga masih sedikit agak bingung soal konsep itu, tapi intinya seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi bahas optik dari lensa ini. Setelah panjang fokalnya 35 mili, lensa ini kayak yang udah tadi aku sebutin berulang kali, lensa ini pakai f2.0. Jadi diafragmanya itu bisa membuka paling lebar di f2-nya. Jadi untuk hasilnya menurutku ini bokehnya bokeh gurih gitu ya, walaupun nggak sebokeh di f1.8 di 50 milinya, tapi aku suka sama bokeh lensa ini karena menurutku bokehnya itu natural, nggak bokeh yang alay gitu. Tapi itu kembali lagi tergantung selera ya. Tapi kalau aku ditanya tentang blur atau bokeh dari lensa ini, aku suka. Nah, kemudian juga lensa ini tuh punya jarak fokus terdekat kurang lebih 15 cm-an. Setelah aku pakai kemarin kurang lebih 15 cm. Jadi kalau kalian mau ambil foto-foto makro atau video makro itu menurutku agak kurang pas pakai lensa ini. Walaupun bisa, tapi agak sedikit kurang pas. Terus yang terakhir di optik lensa ini, kayak yang tadi aku udah bilang di awal, lensa ini nggak punya stabilizer, baik itu optik maupun digitalnya. Jadi ya kalau kalian mau ambil video butuh effort lebih buat ngasilin video yang stabil, kecuali kalau kalian pakai gimbal atau tripod. Tapi kalau pakai handheld itu kayaknya agak butuh effort lebih lah. Tapi kalau untuk masalah foto itu nggak ada masalah menurutku. Oke, jadi gitu sedikit review dari aku mengenai lensa Yongnuo 35mm f2 ini. Sekarang kita ke inti dari video ini. Gimana impresiku selama kurang lebih 1 bulan pakai lensa ini? Jujur, aku puas pakai lensa ini. Walaupun harganya itu terjangkau, tapi menurutku kualitasnya itu nggak bisa dibilang yang jelek juga. Dan aku rasa lensa ini bisa jadi opsi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari prime lens atau lensa terpatri buat DSLR kalian. Dengan harga yang terjangkau tapi dengan kualitas yang mumpuni, menurutku ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau mulai buat foto-foto wedding atau foto studio atau cuma untuk foto-foto cantik, ya menurutku lensa ini udah cukup banget. Kalau budget kalian di sekitar 1 sampai 1,5 jutaan. Tapi kalau budget kalian lebih dari itu, aku saranin cari yang lebih baik lagi. Bukan berarti lensa ini nggak baik, lensa ini baik. Tapi kalau ada rezeki lebih kan kenapa nggak milih yang di atasnya lagi? Nah gitu. Dan lensa ini juga bisa dipasang ke mirrorless ya. Tetap bisa dipasang ke mirrorless, tapi tetap harus pakai adapter tentunya. Oke, jadi itu dia teman-teman sedikit reviewku mengenai lensa Yongnuo 35mm f2 ini yang katanya lensa sejuta umat ini. Dan aku mohon maaf apabila selama di video tadi ada kesalahan penyampaian dari aku, silahkan dikoreksi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, kalian hebat. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tonton juga video-video aku yang lain. Oke, jadi sekian dulu video ini, terima kasih, jangan lupa kembali dan